Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat penonton yang ada di rumah. Sampurasun. Baik, hari ini di episode pertama di program Ngobrol Bareng Dosen HI. Perkenalkan, nama saya Ian Septiana. Saya salah satu dosen HI juga. Nah, terus di sini kita ada dua narasumber. Hari ini pertama ada Ibu Ika. Halo, saya Ibu Ika. Ya, baik. Yang kedua di sini ada Kang Reka. Silahkan, Kang Reka, perkenalkan diri. Ya, baik. Mungkin teman-teman atau pemirsa yang menonton saat ini tuh masih bingung gitu. HI itu apa ya? Karena kita kan ngobrol bareng sama dosen HI nih. Jadi kita coba tanya-tanya aja yuk sama para pakar yang ahli di bidangnya ini. Baik, langsung aja kita tanyain. Jadi Bu Ika, HI itu apa sih? HI itu hubungan internasional. Cuma itu aja Bu Ika? Ya, mungkin nanti Pak Reka mau menjelaskan lebih lanjut, Pak. Silahkan. Jadi HI itu apa sih Pak Reka? Kan misalnya saya tuh waktu pertama kali daftar HI itu, saya tuh nggak tahu HI itu apa. Saya pokoknya langsung jeder nembak. Langsung isi form HI gitu, kayaknya keren, padahal saya tuh nggak tahu HI itu. Karena saya juga ngerasa terjebak pas awal jadi mahasiswa. Nah, mungkin kan teman-teman atau pemirsa yang di rumah tuh nggak tahu gitu. Jadi biar tidak terjebak di tengah atau mungkin terjebak dengan baik nantinya, oh terjebaknya secara baik nih. Jadi biar yang nonton tahu HI itu apa, bisa dijelasin nggak sih? Memang waktu itu yang digambarkan apa ketika HI itu apply masuk? Gak ada gambaran sama sekali, pokoknya yang penting kuliah gitu dulu tuh. Oke. Hubungan internasional itu kalau secara definisi ya, interaksi antar aktor, dan aktornya ini bisa negara, bisa non-negara, di mana interaksinya ini melintasi batas-batas negara terkait isu-isu tertentu. Nah, isu-isu yang dikaji itu kalau kita ngomongin hubungan internasional yang sekarang, macam-macam. Kita bisa bahas tentang selain perang, kita juga bisa bahas isu terkait krisis iklim, isu terkait gender, isu terkait ekonomi politik internasional. Oh, ada ekonomi juga? Termasuk bagian yang dipelajari. Okay. Terus juga pembangunan global dan isu-isu lain yang mungkin nanti kita bisa singgung juga. Kalau dalam konteks sekarang, isu-isu yang mengemuka itu apa saja? Yang sebetulnya saya sih yakin teman-teman yang di rumah yang belajar ataupun yang tidak belajar atau yang punya minat untuk belajar HI lebih dalam, pasti sudah sangat sering bersinggungan dengan isu-isu tersebut. Jadi di HI ini ada kita ngomongin aktornya tuh maksudnya pelaku gitu ya? Pelaku. Aktor, kemudian isunya ada mulai dari perang, iklim, gender, ekonomi, sama pembangunan. Nah, ngomongin masalah HI itu kan HI ini kayaknya udah lama ya Bu Ika. Saya tuh pengen tahu memangnya apa sih bedanya HI zaman dulu sama HI zaman sekarang, karena kayaknya kalau lihat sekarang tadi yang diterangin sama Pak Reka tuh kok banyak banget gitu bahasannya Bu Ika. Ya, kembali ya, kenapa banyak mahasiswa yang ngambil HI. Jadi awalnya ketika mahasiswa baru, saya pernah deh nanya, kenapa milih HI? Pengen ke luar negeri, Bu. Keluar negeri. Oh, pengen ke luar negeri. Itu. Kalau ke luar negeri kan tinggal bikin paspor aja ya. Beli tiket pesawat, pergi deh ke luar negeri. Oh gitu. iya, nggak usah kuliah ya. ya. Tapi sebenarnya HI ini awalnya itu ketika perang 30 tahun, perang salib ya. Perang 30 tahun yang akhirnya ada pemisahan antara gereja dan kerajaan. Disitulah cikal bakal terbentuknya negara sebagai suatu negara yang berdaulat, yang menghasilkan yang namanya Perjanjian Westphalia tahun 1648. Oh, lama banget ya, berarti Iya. dari
48. Jadi memang HI itu dari sebelum jadi abad ke-16, 15 itu udah ada ya? Sudah ada. Hanya pada saat itu kajian-kajian HI itu lebih ke masalah hukum dan filsafat. Oh, hukum dan filsafat. Nah, tapi baru menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri itu pada saat siapa lagi? Tapi Sir yang mendapatkan Jerman ya, Jerman. Oh, yang dapat Nobel itu ya, Nobel Perdamaian. Bukan Nobel, dia profesor pertama yang mendapatkan gelar HI, Woodrow Wilson for International Relations dari University. Nah, itu di University College Aberystwyth di Wales tuh. Mungkin kalau orang Sunda mau Wales. Tapi di Wales ya, di Britania. Jadi itulah cikal bakal HI itu menjadi suatu ilmu yang independen ya, yang menjadi kajian sendiri, walaupun sebenarnya HI sendiri akarnya dari ilmu sosial. Gitu. Tapi kan itu kayaknya masih konteksnya yang lama nih. Berarti kan itu 1919. Ya. Nah, kalau dulu kan masih perang, hukum, filsafat. Ya, pasti. Nah, bedanya sama sekarang tuh apa? Mungkin Pak Reka, saya soalnya kan kalau tadi Pak Reka cuma sekilas aja nih. Bu Ika cerita ini katanya tentang perang, filsafat, dulu hukum. perang dan damai. Nah, kalau tadi Pak Reka kan ngebahas juga tuh beberapa isu yang kayaknya banyak banget. Jadi bedanya tuh gimana sih? Kalau kita ngelihat perkembangan fenomena di dalam hubungan internasional, kita ngomongin yang kontemporer atau sedikit ke belakang lah. Ketika era setelah Perang Dunia Kedua, itu kan kita masuk ke dalam periode Perang Dingin kan. Oke. Perang Dingin itu apa sih? Periode Perang Dingin, perang pakai S. Kenapa istilahnya Perang Dingin? Karena not really dalam situasi perang, tapi kita diam-diaman antara dua kubu besar, blok barat dan blok timur. Pada waktu itu blok barat Amerika Serikat, blok timur Uni Soviet dan sekutunya. Ada tensi yang mungkin bisa dibilang saling beda persepsi atau cara pandang ya dalam melihat kondisi dunia yang ideal menurut masing-masing kubu ini seperti apa. Kemudian ada perbedaan ideologi yang signifikan yang masing-masing kubu ini bawa dan ingin disebarluaskan gitu. Amerika Serikat dengan ideologi demokrasi liberalnya, sementara Uni Soviet dengan ideologi komunismenya. Masing-masing ingin berupaya untuk memperluas pengaruh ideologi secara global. Oh, jadi intinya beda pemikiran. Nah, berarti kalau kayak pacaran gitu ya, yang pacaran berarti bisa disebut misalnya beda prinsip, perang dingin juga gitu kalau nggak saling bertegur sapa gitu. Kalau nggak ada komunikasi kan kadang-kadang gitu. Kalau nggak ada komunikasi akhirnya saling pendam. Nah, kenapa situasi saat perang dingin itu sangat dalam tanda petik menakutkan. Sering tuh di film-film Hollywood muncul kan konteks perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kenapa dibilang menakutkan? Karena ada dalam situasi yang sangat dekat sekali dengan perang terbuka yang bisa saja terjadi suatu waktu. Pada waktu itu. Dan kondisinya adalah masing-masing kubu ini berlomba-lomba untuk memperkuat pertahanan militer mereka masing-masing. Kalau di istilah HI kan kita sering dengar balance of power. Tapi mungkin teman-teman yang belum belajar tentang HI, kurang lebih balance of power ini bagaimana mencapai satu situasi agar kita kuat secara militer dan situasinya akhirnya perlombaan senjata. Oh, baik. Jadi tetap peperangan berarti ya. Fokus pada aspek militer waktu itu. Pada saat itu. Tapi kalau sekarang? Long story short, setelah Perang Dingin, ditandai dengan Uni Soviet runtuh, yang juga Amerika mengklaim waktu itu kemenangan Amerika Serikat atas Uni Soviet dari Perang Dingin katanya. Karena sudah tidak ada lagi musuh yang dianggap ancaman oleh kelompok blok barat ini.
Tadi long story short ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet, Perang Dingin berakhir. Isu yang tadinya sangat kental sekali aspek militeristiknya berkembang dan bergeser ke aspek-aspek lain yang ternyata tidak kalah relevan dan tidak kalah penting juga untuk menjadi perhatian. Misalnya apa? Negara mulai giat membangun kerjasama di bidang ekonomi satu sama lain. Kemudian negara mulai aware kalau potensi ancaman itu bisa muncul bukan hanya dari negara lain saja, tapi ternyata bisa muncul dari aktor lain. Di dalam hal ini adalah tadi saya mention tentang aktor non negara. Misalnya apa? 9/11, peristiwa serangan gedung WTC oleh kelompok Al-Qaeda ke Amerika Serikat, gedung WTC di Amerika Serikat, itu membuat negara-negara aware kalau ancaman ini bisa muncul dari kelompok teroris juga ternyata. Itu beberapa contoh. Contoh lain yang baru saja terjadi yang kita rasakan, pandemi global itu bisa menjadi ancaman juga ternyata. Memporak-porandakan kondisi sosial, ekonomi, politik semua negara. Nah, itu beberapa hal yang terjadi pergeseran ya. Apalagi kalau kita masih misalkan ngomongin militer, Rusia, Ukraina kan baru aja perang beberapa waktu yang lalu dan masih terjadi sampai kita diskusi pada kesempatan hari ini. Selain perang yang juga baru muncul gitu, selain juga tadi isu-isu lain yang mengemuka dan tidak kalah penting, sebagai penstudi HI, ketika pertama kali saya belajar HI beberapa tahun yang lalu hingga sekarang menjadi dosen, saya belum pernah melihat betapa semakin relevannya studi HI sih sekarang. Apalagi kalau kita melihat fenomena-fenomena tadi yang bisa kita rasakan sekarang. Oh, jadi kalau tadi Pak Reka tuh bilang perubahannya itu ada waktu-waktu tertentunya ya ditandai, misalnya tadi Perang Dunia, dari Bu Ika ya, Perang Dunia 1, Dunia 2, Perang 30 tahun yang sebelumnya tahun 1648-an, terus juga tadi Pak Reka bilang 9/11, terus bahkan yang baru-baru tuh pandemi itu juga jadi beda-beda juga ya kajiannya, jadi berkembang. Nah terus kan tadi juga Pak Reka udah nyebutin nih ada perang Rusia, Ukraina. Nah kalau selain ini kan perang mah kayaknya jadi zaman dulu sampai sekarang. Nah, tapi kalau selain peperangan ini, yang paling hangat tuh di studi HI atau di kajian HI itu apa aja sih Bu Ika? Macam-macam sih, tapi kalau yang saya perhatikan gitu lebih banyak adalah human security, keamanan manusia, lalu keamanan lingkungan. Ini menjadi concernnya HI. Saya baca di beberapa literatur itu ya tentang dampak perubahan iklim juga menjadi satu fokus global juga gitu. Lalu kalau keamanan manusia seperti perdagangan manusia, human trafficking, slavery ya. Ini juga masih menjadi kajian HI. Jadi kalau dulu HI itu hanya fokus pada bagaimana kita menganalisis kenapa terjadi perang, lalu bagaimana mengupayakan damai, tapi sekarang bagaimana kita ini lebih ke antropocentris dan ekosentris. Aduh, aku gak ngerti apa itu, Bu. Ya, kalau antropocentris itu kan lebih pada bagaimana kita menjaga manusia gitu, human security itu. Menjaga manusianya. Ya, bagaimana manusianya bisa tetap bertahan. Dan tadi apa? Antropocentris? Kalau ekosentris itu lingkungannya. Jadi ada antropocentris, bagaimana untuk menjaga manusianya, dan ekosentris, bagaimana manusia ini menjaga bumi ini. Lingkungannya. Iya, karena lingkungan itu sekarang itu menjadi fokus semua negara dengan adanya Paris Agreement, dan semua negara harus mempropos rencana untuk adaptasi dan mitigasi. Jadi semua masuk ke ekonomi politik, masuk ke komunitas, masuk. Jadi semua bisa menjadi kajian HI. Gitu. Berarti sangat sangat fleksibel sekali ya, studi HI ini. Nah tapi mungkin Bu Ika tuh punya pandangan
sebetulnya yang lagi hits itu selain perang Ukraina sama Rusia itu juga ada kajian lingkungan, isu-isu lingkungan. Nah kalau dari Pak Reka gimana? Selain perang ya, Selain tadi kalau Bu Ika kan katanya yang lagi apa ya lagi hangat itu isu lingkungan. Nah tapi kalau menurut Pak Reka yang lagi hangat tuh di isu HI itu apa sih? mungkin sesuai dengan apa yang akhir-akhir ini sedang saya tekuni, fenomena terkait masyarakat transnasional semakin relevan sih sekarang. Misalnya apa? Tadi kan kalau kita ngomongin perang, titik tekan atau objek atau aktor yang dominan untuk dilihat itu adalah negara, ya kan? Okay. Tapi dalam aspek sekarang, ketika kita melihat HI dari perspektif masyarakat transnasional, semakin relevan pula lah aktor-aktor selain negara di dalam fenomena hubungan internasional. Misalnya apa? Individu itu semakin besar pengaruhnya di dalam, termasuk di dalam isu lingkungan misalnya. Bagaimana individu, figur yang dia punya influence, yang dia punya basis massa, yang dia punya penggemar, entah backgroundnya adalah misalnya public figure atau aktivis. Di dalam konteks isu lingkungan makin banyak bermunculan tuh. Berarti misalnya Individu, entah itu kelompok dari masyarakat sipil khususnya, yang dia juga turut menyuarakan tentang keresahannya melihat krisis iklim yang sedang terjadi sekarang. Selain itu, NGO. NGO. Apa tuh? NGO itu apa tuh? Di istilah kita, lembaga swadaya masyarakat, lembaga. LSM. Yang suka minta sumbangan itu? Kadang-kadang persepsi orang ketika mendengar LSM kan begitu. Tapi faktanya LSM atau non-governmental organization itu kalau positif dan jelas kegiatan advokasinya, maka akan besar juga dampaknya di dalam mengadvokasi isu-isu tertentu. Misalnya apa? Mungkin sering atau pernah dengar Greenpeace misalnya, Greenpeace, ya. atau Amnesty International yang mengadvokasi isu-isu terkait pelanggaran hak asasi manusia. Pandangannya amat sangat diperlukan untuk melihat bagaimana fenomena atau persoalan yang mereka advokasi ini. Dan masing-masing NGO ini kan punya fokus isu yang beragam ya, tergantung apa yang menjadi persoalan yang ingin mereka coba advokasi. Semakin relevan pula peran mereka. Selain itu, media. Media, bukannya anak komunikasi itu ya? Di hubungan internasional HI Unpas itu ada mata kuliah media dan komunikasi global. Mengkaji tentang bagaimana relevansi antara media global, secara global dengan kaitannya hubungan internasional. Peran media sangat vital di dalam memframing satu isu tertentu. Oh, framing isu. Di dalam menyoroti dan menyuarakan satu isu tertentu. Oke. Selain itu, untuk menambahkan tadi yang sudah disampaikan Bu Ika ya, selain tadi relevansi masyarakat transnasional, isu yang juga tidak kalah penting adalah terkait dengan feminisme dan gender misalnya. Oke, yang rame-rame ini akhir-akhir ini ya mulai rame tuh. Di waktu kita diskusi sekarang nih, ratusan ribu atau mungkin jutaan perempuan di Afghanistan tidak bisa kuliah. Tidak bisa kuliah. Karena kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Afghanistan yang menguasai rezim Afghanistan sekarang. Itu kan fenomena terkait ketimpangan gender yang terjadi di belahan dunia lain nih. Oke. Dan itu bagian juga dari pembahasan hubungan internasional dan pandangan terkait gender di dalam HI pun semakin relevan pula. Itu mungkin. Baik. Jadi kalau dari Pak Reka kayaknya, dari Kang Reka kayaknya menurut Kang Reka tuh yang lagi ramai itu di isu HI selain tadi perang, lingkungan juga isu gender ya. Iya, termasuk fenomena masyarakat transnasional dan fenomena masyarakat transnasional. Nah, tapi kan ini karena kajian HI ini
banyak banget ya saya dengerin penjelasan dari Kang Reka dan Bu Ika tuh kayaknya banyak banget. Nah, tapi kalau kayaknya kan nggak mungkin ya kita sebagai satu manusia belajar semuanya gitu. Nah, tapi apakah dari Bu Ika atau Kang Reka itu punya fokus studi nih, kayaknya saya mah emang spesialisnya di sini, Kang Reka spesialisnya di sini. Nah, kalau misalnya spesialisasi atau kajian yang sedang ditekuni sama para pembicara ini, apa sih dari Bu Ika? Kira-kira kalau Bu Ika tuh sekarang lagi fokus mengkaji apa nih di HI? Saya sendiri memang seneng isu lingkungan ya, masalah-masalah lingkungan. Tapi kalau bicara lingkungan kan itu luas sekali. Jadi bisa dibagi-bagi lagi gitu ya. Apakah lingkungan itu kan bisa masalah hutan, degradasi hutan, bisa juga masalah energi, bisa juga masalah pangan. Kenapa pangan masuk ke dalam lingkungan? Karena mau tidak mau pangan itu pasti kaitannya dengan alam gitu, karena kita belum bisa makan beras sintetis kan, masih harus dari sawah gitu. Oh iya, beras sintetis. Ya, nah, jadi kan tetap aja menurut saya lingkungan ini hal yang paling dekat dengan masalah-masalah kita gitu yang. Jadi saya lebih fokus ke sana, tapi karena saya dari mengkaji HI, jadi lebih pendekatannya pada bagaimana rezim dan negara ini dalam mengikuti aturan-aturan yang berkaitan dengan pengurangan pemanasan global dan membenahi masalah lingkungan gitu. Karena terutama Indonesia ya, Indonesia ini kan disorot terus nih, disorot masalah Kalimantan, masalah hutan di Papua yang alih fungsi menjadi orang nyebutnya bukan hutan lagi tapi kebun pohon gitu. Kebun pohon. Iya. Kenapa kebun pohon? Kenapa Bu? Karena ditanamin sawit hanya satu jenis. Jadi kebun pohon, iya. Jadi bukan hutan lagi? Bukan, kalau hutan kan itu lebih heterogen ya. Oh, ya, isinya macam-macam. Tapi kalau sawit kan hanya cuma satu jenis saja. Nah itu yang disoroti juga. Tapi kan Bu sebetulnya, kan itu nanam pohon ya? Iya. Ya kan bagus Bu sebetulnya. Sebenarnya sih mengundang emisi, tapi yang disoroti itu kan ketika membuka lahan itu dengan cara dibakar, lalu itu kan nanam sawit nggak langsung jadi. Oh jadi itu yang merusak Iya, lingkungannya. itu dan itu juga akhirnya menjadi sorotan negara-negara, terutama negara yang sangat concern terhadap lingkungan seperti Eropa itu sering menyoroti juga negara-negara seperti Indonesia ya. Kategori negara peri-peri yang dan mungkin itu jadi kenapa ini tuh jadi dianggap masalah dan jadi penting di HI gitu ya. Ya, karena kadang isu lingkungan itu kan sudah menjadi lintas negara ya. Ya, jadi contoh aja ketika kebakaran hutan di Sumatera berimbas ke Singapura atau Malaysia kan itu juga akhirnya merusak hubungan Singapura dengan Indonesia juga, ada kaitannya juga kan dengan HI juga. Oh iya, jadi isu lingkungan, pembakaran hutan, asapnya nyampe Singapura, jadinya isu internasional juga gitu ya. Oke, jadi Bu Ika lebih concern di isu itu di lingkungan, bagaimana pemerintah istilahnya tadi mencoba untuk mengimplementasi mengimplementasi aturan-aturan internasional tentang lingkungan. Ya, karena udah menjadi isu global kan. Ya. Seru juga ya, berarti kalau kita belajar HI itu ya kita bisa milih kalau mau ke situ aja gitu. Dan lingkungan pun kan tidak harus masalah kita ke hutan ke tempat itunya gitu, tapi bisa juga bagaimana perilaku negara ya dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitannya dengan isu-isu yang sudah dianggap global gitu. Jadi isu lingkungan tapi yang dianggapnya global. Ya. Oh baik. Nah kalau dari Kang Reka, fokus Kang Reka tuh, kan tadi Kang Reka apalagi udah nyebutin banyak nih tadi. Kalau Kang Reka sendiri tuh fokus kajiannya tuh kemana sih? Sambil saya menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan Bu Ika tadi terkait isu lingkungan dikaitkan dengan fenomena masyarakat transnasional tadi ya. Akhir-akhir ini saya yakin banyak yang juga pernah baca berita atau aware tentang misalnya gerakan
hashtag climate strike atau jeda untuk iklim misalnya. Nah itu contoh konkret tentang bagaimana gerakan dari masyarakat sipil di dalam menyuarakan tentang isu krisis iklim. Dan itu menjadi bagian pembahasan juga di dalam hubungan internasional. Bisa dikaji menggunakan salah satu beberapa teori atau konsep di dalam hubungan internasional. Kemudian kalau ditanya tentang fokus kajian, selain saya akhir-akhir ini sedang tekun meneliti terkait aspek masyarakat transnasional tadi, termasuk juga dosen di kelas transnasionalisme dalam politik global, akhir-akhir ini saya sedang fokus mengkaji tentang isu feminisme dan gender. Feminisme dan gender. Dan juga dosen di kelas feminisme dan gender. Dan dari yang saya lihat ya, isu ini perlu sekali mendapat perhatian. Feminisme dan gender tadi. Perlu sekali mendapatkan perhatian dan belum terlalu banyak dikaji. Kalau kita compare dengan isu-isu tradisional kayak konflik regional atau misalkan perang tadi, relatively masih sedikit yang bahas. Terakhir beberapa penelitian saya berpusat terkait itu. Terakhir saya pernah meneliti tentang respon negara-negara Asia Pasifik terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi COVID-19. Nah sekarang saya sedang meneliti tentang gerakan #MeToo dalam upaya mendorong norma penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual. Melihat bagaimana gerakan tersebut berdampak pada pembentukan norma penghapusan pelecehan dan kekerasan seksual. Itu sih dua hal yang akhir-akhir ini sedang saya coba tekuni. Ya, baik. Tapi saya agak ini juga sih Kang Reka, agak menggelitik rasa ingin tahu saya gitu. Ada pihak yang secara radikal bilang kalau isu ini tuh hanya idealnya dibahas oleh perempuan saja. Idealnya hanya diteliti oleh perempuan saja. Bahkan ada beberapa kelompok yang secara ekstrim bilang karena ini perjuangan perempuan, maka musuh kita adalah laki-laki selain patriarki gitu kan. Tapi saya percaya pada pandangan kalau feminis itu nggak harus laki-laki. Ulangi, nggak harus perempuan maksudnya. Oh, nggak harus perempuan. Nggak harus perempuan. Dan untuk melakukan kajian dan penelitian feminisme itu juga tidak harus perempuan, bisa dilakukan laki-laki. Oh, boleh sah-sah aja berarti. Sah-sah saja. Dan isu ketika kita bicara soal gender itu not only about women. Karena tetap meskipun mayoritas, kalau kita ngomongin misalkan korban kekerasan misalnya, mayoritas korban dari kekerasan berbasis gender itu perempuan. Itu data mengatakan itu valid itu, betul itu, mayoritasnya perempuan. Tapi kita juga bisa mencari tahu tentang bagaimana laki-laki pun bisa juga menjadi korban. Nah itu satu pandangan yang muncul ketika kita melihat fenomena atau isu terkait feminisme dan gender untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi apalagi saya pernah bilang nih di kelas feminisme dan gender, ketika pertemuan pertama untuk membuka kelas saya cerita gini. Biasanya kan kalau pertemuan pertama itu perkenalan dulu kan. Perkenalan, kemudian kita bahas rencana pembelajaran, memperkenalkan nama kita. Biasanya saya mengawali perkenalannya dengan seperti ini. Perkenalkan, nama saya Reka Kersana. Cerita sedikit, Reka itu adalah, jadi orang tua saya kenapa memberi nama saya Reka, karena waktu itu memang selain dia, Reka itu by the way
diambil dari bahasa Sanskerta, Hindi, yang punya arti tersendiri tentunya. Dan itu nama perempuan. Oh, Reka itu nama perempuan. Nama perempuan. Di India sana, yang diberi nama itu, dia yang diberi nama Reka itu anak-anak perempuan. Dan waktu itu memang orang tua saya ingin anak perempuan. Saya bilang ke mahasiswa, karena nama saya adalah nama perempuan, meskipun Anda diajar oleh saya di kelas feminisme dan gender, tidak usah khawatir, karena saya represent woman and man di sini. Oke. Dan itu untuk sedikit mengurangi jangan-jangan ada di kelas tersebut pandangan ekstrim yang harus perempuan di dalam mengkaji isu terkait feminisme ini. Oke, baik. Jadi sebetulnya ketertarikan Pak Reka sendiri sebetulnya mungkin kalau dari ceritanya Kang Reka ini seolah apa ya, mengesankan bahwa ini berangkat dari apa ya, dari pribadi sendiri gitu, dari nama pun sebetulnya sudah merepresentasikan kajian feminisme dan gender gitu. Jadi, keresahan berikut juga dengan pandangan ideal dan lain-lain memang ya, makanya, sudah cukup tertarik untuk. Oke, makanya Kang Reka ini lebih fokus ke bahasan feminisme dan gender, sedangkan Bu Ika tadi ke lingkungan. Menarik banget ya. Jadi walaupun tadi kita di awal udah bilang bahwa kajian ini sangat luas, kita mempelajari aktor-aktor atau pelaku-pelaku dalam HI atau politik internasional, tapi isunya juga luas, ada perang, iklim, gender, ekonomi politik, pembangunan. Nah, tapi ternyata kita tuh nggak harus ekspor di semua ya, tapi kita bisa memilih satu aja cukup gitu. Dan ini dibuktikan dengan para narasumber kita, para pakar kita yang hadir hari ini, dengan Bu Ika memvisikan dirinya di masa depan mungkin menjadi ahli di bidang lingkungan. Insyaallah. Kemudian Pak Reka di kajian feminisme dan gender. Oke, baik pemirsa semuanya, sebelum kita tutup ngobrol bareng dosen HI kali ini, saya pengen dengar dulu apa ya, ada yang disampaikan nggak sama pemirsa yang nonton di rumah? Untuk teman-teman yang ingin masuk ke hubungan internasional, jangan ragu-ragu ya. Jadi sebenarnya HI itu bisa mengkaji banyak hal sesuai dengan passion teman-teman sendiri. Jadi kalau Bu, bagaimana kalau saya itu nggak suka perang? Bisa membahas semua, budaya bisa, ekonomi bisa, politik bisa, apapun yang kita sukai gitu ya. Jadi jangan melihat HI itu apa ya, terus apakah HI itu harus castis bahasa Inggris? Iya, tapi kan tergantung mau kemana dulu gitu ya. Kalau misalnya apa visinya atau misinya ingin jadi diplomat, ya mau tidak mau lah bahasa menjadi hal yang utama. Tapi kalau hanya untuk mengkaji atau menganalisis suatu fenomena yang ternyata berdampak global, HI bisa semuanya gitu. Maksudnya bisa masuk ke semua ranah gitu, tidak harus fokus HI itu harus politik dan harus yang berat-berat, tidak juga. Oh, gitu. jadi yang ringan pun bisa. Gitu. Dari Kang Reka ada yang disampaikan sebelum kita tutup sama para penonton atau pemirsa yang ada di rumah? Di awal tadi saya sudah bilang kalau kita sekarang banyak sekali fenomena isu global yang muncul mengemuka. Bagi yang barangkali tertarik untuk belajar hubungan internasional, bagi yang barangkali tertarik dengan beberapa isu yang tadi sempat di-mention di dalam obrolan kita akan punya ruang untuk secara teoritikal dan secara konseptual melihat berbagai macam fenomena tersebut dari perspektif hubungan internasional. Kemudian
Di program studi inilah kita nanti akan belajar untuk bagaimana menjadi masyarakat dunia. Yaitu Di beberapa mata kuliah, pada akhirnya nanti akan mendorong kita pada kesadaran tentang seperti apa menjadi masyarakat dunia. di universitas mana itu, Pak? Di universitas kita, di program studi HI Universitas Pasundan. Oh, jadi intinya Pak Reka mengajak bagi yang pengen belajar silahkan bergabung. Karena at the end nanti akan memberikan kesadaran Anda tentang seperti apa menjadi masyarakat dunia, warga dunia. Baik. Dan pandangan itu yang menurut saya penting sekarang. Merasa sebagai warga dunia itu penting untuk secara moral, secara solidaritas, secara individual untuk bisa beradaptasi tentunya. Beradaptasi dengan fenomena yang ada sekarang, yang sedang terjadi sekarang, juga untuk bisa tahu arah harus seperti apa dalam menyikapi tantangan yang kita nggak tahu ke depannya akan muncul dan akan yang terjadi seperti apa. Itu paling. Baik, jadi itu kira-kira pesan-pesan yang disampaikan para narasumber kita hari ini, para pakar yang kita undang untuk episode pertama ini. Baik, teman-teman, pemirsa, para penonton di rumah yang sedang menonton, apakah itu siang, pagi, sore, atau malam, kita cukupkan sekian untuk episode kali ini. Terima kasih kepada Bu Ika dan juga Kang Reka atas kehadirannya dan ketersediaannya untuk mau berbagi dengan teman-teman, dengan pemirsa yang ada di rumah. Baik, saya Septiana pamit undur diri untuk program kita kali itu, yaitu ngobrol bareng dosen HI. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.